Anyar bersinar. Kami Anyar, kampung sejuta kenangan. Kami Anyar selalu ada di hati. Kami Anyar, kampung sejuta kenangan. Kami Anyar bersinar. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana siang hari ini kita masih bisa berkumpul di dalam acara pertemuan rutin bulanan tingkat kelurahan Kali Anyar. Salawat serta salam tidak lupa kami curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada para pengikutnya, sehingga kita akan mendapatkan syafaat yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mari kita sama-sama mengangkat kedua belah tangan untuk memohon doa. Mudah-mudahan
mudah-mudahan acara pada kesempatan ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa barik Rasulullahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatna wala wala wal-wafa wal-fahsya wa-syuhur wal-fat wa-syadaida wal-kihana ma-bahana wa-ma-batan waladina khawasah waladina siya wa-mul-buldani wa-sulihina alamah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bifadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi jalan ke Kaliangan Helm mencari rumahnya Pak Rahmat dan Pak Barkah. Izinkan saya mengucapkan salam agar kita mendapatkan rahmat dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan salam kenal, ya, perkenalan dari saya bahwa per tanggal 1 Juni saya ditugaskan sebagai PLT Kelurahan Kalianyar. Ya, PLT dapat tugas tambahan. Ya, posisi saya sebenarnya Kelurahan Duri Selatan. Nama saya Tariswan. Tariswan, jadi dihafalkan susah. Kadang orang memanggil itu salah sebut Tarisman. Tarisman, ya, tapi nggak masalah. Kalau tujuannya ke saya, mau Tarisman, mau Tariswan, nggak masalah. Tetap saya terima dengan baik. Ya, nama saya Tariswan, boleh dipanggil Tariswan. Ya, boleh dipanggil Tariswan. Ya, mungkin masih asing lah, ya kan, masih asing di Kelurahan Kalianyar. Tetapi saya berusaha untuk dekat dengan para pengurus di wilayah Kelurahan Kalianyar. Para pengurus di sini itu kan banyak ya, ada RT, ada RW, ada LMK, ada KDM, ada ibu kader. Saya ingin berusaha untuk dekat, walaupun dengan waktu yang terbatas karena badan saya harus dibagi dua. Di satu sisi saya harus di Kelurahan Duri Selatan, di satu sisi saya harus di Kelurahan Kalianyar. Ikan kakap, ikan patin, dimasak oleh Bu Rahmi. Hari ini jadwalnya penting sebagai ajang untuk bersilaturahmi. Semuanya belinya di Pasar Pramuka. Izinkan saya bergabung di Kelurahan Kalianyar. Mohon dukungan dari semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita mau tes dulu ya, bentar. Apa kabar PKK? Alhamdulillah, luar biasa. PKK-ku, PKK-mu, PKK kita semua. Kemarin kan kita sempat ada lomba SME tingkat kelurahan. Semua RW ikut kan ya. Jadi di sini ada pemenangnya. Langsung sebut gak? Menang pertama lomba SME tingkat kelurahan jatuh pada RW 09.
juara 1, 2, dan 3. Sebenarnya kalau namanya semuanya atau evaluasi itu semuanya bagus. Semuanya bagus, tapi kita kan harus mencari yang terbaik. Ya, nah inilah yang didumungkan oleh PKK yang terbaik. Ya. Jadi jangan pesimis, tingkatkan kembali terkait dengan kegiatan PKK-nya. Bersinar bersih, indah, nyaman, aman, dan ramah. Terus ada lagi yang terkena paku. Paku itu kalau dia tidak terkena karatan. Kalau yang karatan itu bisa tetanus. Kalau tetanus itu dia bisa 1 kali 24 jam aja udah mengancam nyawa. Nah, udah banyak yang meninggal juga. Jadi hati-hati, jangan menganggap sekali kena paku doang. Jadi kalau kena paku sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan. Nanti kita itu di kami biasanya cuma dibersihkan sama dikasih obat, tapi selanjutnya pasti disuruh ke RSUD Tarakan, ke IGD-nya, disuntik anti tetanus. Ya, jadi ada catatan kecil dari kami untuk langsung segera di hari itu juga, karena 1 kali 24 jam dong batasnya. Ya, nanti di RSUD Tarakan baru disuntik anti tetanus. Biasanya tidak semua rumah sakit, ya. Cuma di RSUD Tarakan, kalau tidak ada biasanya di Sulianti Saroso. Begitu juga dengan yang namanya digigit, dicakar kucing atau anjing. Sama, itu juga sama kita pasti mengarahkan untuk ke RSUD Tarakan. Kalaupun kucing atau anjing liar yang belum pernah disuntik anti rabies itu beresiko. Nah itu seram ya Bu. Rabies ke kita itu efeknya kita takut air. Jadi minum pun itu udah menyakitkan ke diri sendiri, ya. Dan tidak lama ya mengancam nyawa, ya. Jadi kalau cakar ataupun digigit sebaiknya segera ke fasilitas kesehatan. Pasti disuruhnya juga pasti disuntik ke RSUD Tarakan, gitu. Kalau Tarakan di Sulianti Saroso kembali lagi, gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu ada keluarga amit-amit seperti itu, tanda apa? Kalau tidak apa seperti itu ya, cara penanganan luka bakar, luka biasa, kalau tergigit atau tercakar anjing kucing seperti itu. Jadi jangan sampai kita terlambat untuk penanganannya yang sebenarnya bisa dicegah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kasih-Kesra Kelurahan Kalianyar Ibu Rohmawati, yang terhormat PKB Kelurahan Kalianyar Bu Haji Niar, yang saya hormati Dr. Lady Ketua Puskesmas Kelurahan Kalianyar dan Bidan Nining, yang saya hormati juga pengurus PKK Kelurahan, yang saya hormati Ketua Kelompok PKK RW beserta pengurus, dan yang saya sayangi kader Jumantik, Dasa Wisma, Posdindu dan Posyandu Kelurahan Kalianyar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi sehat sehingga kita dapat hadir dalam pertemuan rutin PKK tingkat kelurahan.
Salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Semai itu supervisi, monitoring, dan evaluasi. Kita sudah menjalankan di tingkat kelurahan yang semua kemarin itu dipanggil ya, dari RW 1 sampai dengan RW 9. Nah, dari hasil semai itu kita mengevaluasi siapa aja yang terbaik dari yang baik, yang sudah baik. Nah, sudah ada tadi mendapat penghargaan atau apresiasi dari kita dari RW 9 ya, untuk apresiasi yang pertamanya, keduanya dari RW 7 dan ketiganya dari RW 3. Jadi di situ SEME kita membina nih orang kelurahannya, PKK kelurahan membina di tingkat RW. Kita bina nih, setelah kita bina kita lihat bener nggak yang kita bina ini, kita lihat nih buku-bukunya, administrasinya maupun potensi-potensi yang ada di wilayah RW tersebut ya. Nah, ini makanya kita suruh bawa buku ya, kita periksa bukunya, kita evaluasi dari sana. Setelah itu kita tentuin nih mana. Jadi kita nggak asal tunjuk ya ibu-ibu ya, nggak asal main tunjuk yang terbaik RW 9, RW 7, RW 3, tidak seperti itu. Tapi kita setelah SEME melakukan evaluasi RW mana aja yang maksudnya yang terbaik gitu ya. RW ini aja tidak seperti itu ya. Jadi kita berdasarkan benar-benar potensi di wilayahnya gimana. Ayo kita maju bersama, kita bagus bareng-bareng ya ibu ya. Dari saya menambahkan, tadi pagi saya mengikuti Mitlok tingkat kecamatan. Hasilnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kegiatan Posyandu Balita, di mana kita tertinggi untuk D/S-nya. Terima kasih sekali lagi. Jangan bosan-bosan mengajak balita kita, mengajak warga kita untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi, karena mereka merupakan penerus-penerus di masa depan. Kemudian alhamdulillah juga angka stunting kita tidak ada. Tidak ada. Tapi masih ada stunted. Jadi stunting sama stunting beda ya Bu ya. Jadi stunted itu yang menilai hanya sampai tingkat puskes gitu. Jadi hanya untuk tinggi badan dan berat badan. Namun kalau stunting itu informasinya itu sudah ada dari dokter spesialis anak, udah diteliti segala macam. Jadi bedanya di situ. Untuk stunting kita masih ada PR, yaitu ada 3 balita di Kelurahan Kalianyar sampai saat ini. Mudah-mudahan tidak bertambah. Kemudian selanjutnya ada informasi kembali untuk HUT DKI Jakarta. Puskesmas juga membuka untuk kegiatan HPV DNA. Ayo ibu-ibu yang belum ikut kegiatan tersebut, yaitu ada di tanggal 5 Juli 2025. Kupu-kupu terbang melayang. Apa lanjutannya Bu? Tetap semangat sayang. Sehat itu mahal sayang. Pasti ingat, jadi itu harus ingat. Jadi bilang sama siapapun begitu ya Bu ya. Sehat itu mahal sayang. Gitu. Termasuk saya yang lagi sakit. Aduh sayang sendiri. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi untuk RW-RW yang lain ya. Jadi ini jadi nanti seperti dikatakan oleh Ibu Wakil Ketua PKK tadi, kita harus maju bersama, begitu. Jangan yang satu maju, yang satu ketinggalan. Jadi majulah bersama, maju bareng-bareng untuk Kalianyar yang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Langsung aja ya Bu, kalau saya di depan ya berarti kita ngomongnya nggak jauh-jauh dari posyandu imunisasi ya. Untuk imunisasi, program imunisasi saat ini masih belum ada program yang baru ya Bu. Masih seperti biasa, masih berjalan. Terus untuk posyandu bulan Juni juga masih ada berapa RW yang belum?
masih lumayan ya. Saya di sini mungkin beberapa ibu di sini udah dapat jadwal posyandu tahunan ya. Udah lama banget saya share kayaknya ya. Nah, dari jadwal situ ada yang saya ralat. Jadi makanya akan saya umumkan sekarang. Untuk jadwal posyandu bulan Juli, mohon disimak ya Bu. Untuk posyandu bulan Juli, untuk RW 1 tanggal 22 bulan Juli ya. Juli bulan 7. Ya, Juli. RW 2 tanggal 17. Ulangi ya Bu, RW 1 tanggal 22, RW 2 tanggal 17, RW 3 tanggal 3, RW 4 tanggal 2, RW 5 tanggal 15, RW 6 tanggal 9, RW 7 tanggal 10, RW 8 tanggal 14, RW 9 tanggal 21. Jika RW-nya kedapatan posyandunya belum ada 1 bulan, nggak masalah ya Bu, karena kita kan akan berkesinambungan berlanjut selama 1 tahun, setiap bulan pasti ada. Untuk monitoring pertumbuhan perkembangan naik berat atau tinggi itu kan memang waktunya sebulan ya Bu, minimal sebulan bisa dikatakan naik ataupun bertambah berat ataupun bertambah tinggi. Tapi karena ya insya Allah kita petugas dari pusat selalu datang, jadi kita masih bisa menilai bayi ini naik atau enggak, walaupun misalnya belum 2 minggu, karena pasti kita akan lanjut lagi bertanya kepada si ibunya atau sering terjadi apa Bu? Betul sekali, tawuran ya. Kenapa Bu ada tawuran pertama Bu? Pertama nih dari medsos Bu, dari IG. Tahu IG Bu? Tahu. Udah tuanya pada tahu semua ya ibu-ibu ya. Yang udah kalah Pak Lurah ya. Jadi Ibu aktif Bu ya di medsos Bu ya. Terima kasih karena apa HP kan banyak Bu ya. Ada IG. Ini kalau menurut saya banyak yang sering live di TikTok nih kayaknya. Benar ya Bu? Iya, sering live di TikTok. Ya dihindari Bu ya, anak-anak muda, mohon maaf Bu ya. Namanya di kita kan kayak jembatan musikal lainnya kan terpadat se-Asia Tenggara, betul nggak Bu? Jadi pada saat anaknya tidur, ya kan, ibunya masih begadang nih, wah anakku udah tidur, ibunya tidur. Udah gitu pada saat jam berapa tuh anaknya ngeliat, oh udah tidur nih, dia bangun sampai pagi. Dan saya yakin di sini orang tua yang ada di sini maupun yang di luar itu nggak mungkin Bu ya mengawasi anak 1 kali 24 jam. Mungkin nggak? Mungkin nggak Bu? Nggak mungkin kan? Harus. Tapi ada Bu, dikunci pintunya lewat belakang jendela. Itu anak saya lebih pintar Bu dari orang tuanya. Alasan satu nih, mau beli nasi uduk. Satu, kedua, COD-an, ya kan sama temennya. Ternyata apa? Ikut tawuran Bu. Pada saat ketangkep ikut tawuran, ya kan? Misalnya sama orang tua nggak mau, terus ada orang tua, anak saya nggak baik-baik Pak, anak saya baik-baik Pak, baik-baik katanya. Dia nggak pernah tawuran, nggak pernah macam-macam. Toto ketangkep, nggak mungkin dong. Polisi nangkap sebegitu aja kan? Karena apa? Jadi pada saat yang ketangkep itu kan nanti buka suara Bu. Yang ikut tawuran siapa aja nih? Oh si A, si B, si C. Udah ketahuan tuh, kita ciduk ke mereka, kita ambil dari rumahnya, ya kan? Makanya saya mohon ibu-ibu yang punya anak muda, yang punya anak ABG, tolong diantisipasi Bu ya, wanti-wanti jangan sampai terlibat tawuran.